Halo, selamat pagi anak-anak Lausa semua. Berjumpa lagi dengan Lausa hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Gimana kabarnya nak, sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini nak kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu ada pada halaman 83 dan 84 ya. Dalam halaman 83 di sana ada tentang cerita rubah dan buah anggur. Nah, tapi sebelum cerita ini kita masuk kepada penjelasan dulu naklah. Nah, di sini dalam materi ini ada yang namanya dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Kemudian legenda adalah dongeng yang menceritakan asal-usul atau tempat terjadinya sesuatu. Dongeng ini misalnya nak cerita tentang maling kundang. Kemudian kalau legenda misalnya tentang legenda Tangkuban Perahu. Kemudian kalau fabel adalah dongeng yang berisi tentang hewan. Jadi kalau dalam cerita fabel ini yang jadi tokohnya itu adalah hewan, bukan manusia. Jadi seolah-olah hewan itu yang berbicara. Makanya di sini disebut dengan fabel, yaitu dongeng yang berisi tentang tokohnya itu hewan. Kemudian dalam cerita ini, dalam dongeng, legenda, kemudian fabel itu nanti ada yang namanya amanat. Amanat dalam cerita itu. Nah, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si pencerita ya, oleh orang yang menulis dongeng tersebut. Nah, itu apa yang akan disampaikannya ini disebut dengan amanat. Cara mengetahui amanat itu caranya nakai membaca isi keseluruhan cerita tadi. Nah, makanya Lausa tadi kan menyuruh kalian untuk membaca dulu tentang cerita rubah dan buah anggur ya. Rubah dan buah anggur ini. Nah, apabila kalian sudah membaca isi semua cerita ini, maka akan timbul yang namanya amanat. Amanat ini tidak ada dalam cerita ini, tapi kesimpulannya dari cerita ini bisa disimpulkan dengan amanat. Dalam cerita rubah dan buah anggur ini ya, ini kisahnya intisarinya yaitu rubah ini binatang naklah dan buah anggur adalah sebuah nama tumbuhan. Nah, rubah ini mau memakan buah anggur, tapi ternyata buah anggurnya jauh di atas dahan. Rubah terus melompat berkali-kali tetapi selalu gagal untuk mencapainya. Kemudian sang rubah ini duduk karena selalu berusaha tapi gugur, jatuh lagi. Ternyata kemudian dia memandang buah anggur itu dan kemudian dengan rasa penasaran mengatakan, ya betapa bodohnya saya, katanya. Kemudian sang rubah pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Jadi dia merasa dirinya itu bodoh karena untuk mendapatkan buah anggur itu tidak dapat. Jadi usahanya itu sia-sia. Ternyata kemudian dia itu tadi pergi, tiba-tiba angin bertiup kencang. Beberapa buah anggur itu jatuh, tetapi sang rubah telah pergi menjauh. Nah, kemudian setelah kejadian ini, tiba-tiba ada angin yang bertiup kencang. Kemudian buah anggur itu pun jatuh. Seandainya rubah itu masih di situ, otomatis dia masih bisa memakan buah anggur. Tapi dia sudah berputus asa, lari pergi ke tempat lain. Nah, intisarinya dalam cerita ini adalah kita itu tidak boleh pantang menyerah dalam melakukan segala sesuatu hal, karena nanti pasti ada hasilnya. Nah, misalnya lagi dalam cerita dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak nyata. Ini misalnya cerita maling kundang. Nah, itu adalah amanatnya, kita itu tidak boleh melawan orang tua, menyia-nyiakan orang tua. Karena dalam cerita di sini maling kundang itu berubah menjadi batu setelah dia menyakiti hati orang tuanya. Oleh karena itu kita sebaiknya selalu berbuat baik kepada siapapun, terkhusus lagi kepada ayah dan ibu dan saudara kita yang ada di rumah kita. Nah, intisarinya seperti itu.
Jadi orang yang ada dalam cerita itu namanya tokoh naklah. Jadi tapi kalau dalam fabel tadi tokohnya adalah binatang. Nah, kalau cerita kita ini adalah berarti fabel karena bentuknya fabel karena dia cerita tentang rubah binatang ya, bukan cerita manusia. Nah, kira-kira sampai di sini penjelasan materi dari Lause. Salah-salah kata Lause mohon maaf. Untuk tugas nanti Lause kirim. Dadah, selamat pagi.